pemateri yang keempat, yaitu dengan judul larangan berkaitan dengan perempuan yang ditinggal mati suami. Kalau bahasa Acehnya urang banleuh meninggal lekau, dipujit tadeka laju danyo. Ya, ini pembahasan ini akan disampaikan oleh abu kita yang mulia, Abu Haji Mahmudin Usman. Pada abu yang mulia kami persilakan dengan segala. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Tengku moderator yang saat ini memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan salah satu materi yang telah disiapkan oleh panitia muzakarah pada hari ini, yaitu dengan judul larangan yang berkaitan dengan perempuan yang ditinggal mati suami. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kami hanya mengambil kesimpulan saja dari tulisan singkat yang telah kami susun dalam acara ini, yaitu yang pertama, persoalan perceraian itu adalah masalah yang sering dan biasa kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan berbagai macam sebab dan alasan. Tapi kita tidak membahas tentang masalah itu pada hari ini. Yang kita bahas adalah dengan catatan apabila cerai itu terjadi setelah terjadinya hubungan suami istri di antara keduanya, dan kalau perceraian itu terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri di antara kedua suami istri tersebut, maka di sana tidak ada iddah. Artinya boleh bagi si istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya dengan cara cerai hidup, dia boleh langsung menikah dengan orang lain karena dia tidak mempunyai iddah dari suami yang telah bercerai dengannya. Ini khusus untuk cerai hidup. Sementara kalau istri itu telah melakukan hubungan suami istri, maka si istri ini wajib menjalankan iddah, wajib menjalankan iddah, baik istri yang cerai hidup maupun istri yang cerai karena mati suami. Jadi kedua-duanya wajib beriddah. Iddah ini bermacam bentuk ragamnya. Jadi kami tidak sebut di sini model-model iddah seorang istri yang telah terjadi cerai dari seorang suami, karena memang tugas yang diberikan kepada kami adalah khusus menyangkut dengan larangan-larangan bagi istri yang terjadi cerai mati daripada suaminya. Karena itu maka kami tidak sebutkan dalam tulisan kami ini model-model iddah yang wajib dilakukan oleh seorang istri yang telah terjadi cerai. Cuman di sini kami sebut secara umum saja, ada beberapa aturan yang mengikat baik bagi suami maupun istri yang telah terjadi cerai daripada suami dalam masa iddahnya. Pertama, khusus bagi untuk istri-istri yang cerai hidup. Pertama, dia berhak dan wajib mendapatkan nafkah hidup
dari suaminya selama istri itu menjalani iddah. Jadinya matalah pokoknya laki maaf becut. Mohon maaf kepada saudara-saudara kami yang dari Singkil dan Sebul Salam. Ini perlu kami jelaskan sedikit dengan bahasa Aceh, karena ini banyak ibu-ibu yang tidak paham bahasa Indonesia di sini. Nyonya le pokoknya rajin bak demade, rajin bak lakai ceri bak lakau. Awak telenya hanya disiplin dalam menjaga hak kewajiban selama masa iddah. Yang pertama yang harus diketahui, seorang suami bila telah menceraikan istrinya, dia wajib memberi nafkah untuk istrinya selama masa iddah. Wajib. Nyuruhnya yang le kejadian di uragam le gedalik inang kerja aju tabahat kurinang hana ke pemerintah pulih likut. Nyok kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat. Jadi banyak suami yang setelah menceraikan istrinya, dia tidak lagi memperhatikan hak kewajiban nafkah untuk istrinya selama iddah. Nya boleh dikatakan hampir rata-rata orang-orang yang bercerai zaman sekarang ini begini kejadiannya. Makanya yang harus hati-hati supaya tanya ragam baik dua ke nafkah uri inang tanya selama masa iddah, kecuali baru nafkah itu tidak diwajibkan lagi atas si suami untuk istrinya dalam masa iddah. Pertama, apabila istri itu mungkar waktu terjadi cerai atau waktu dalam iddah, nucus, mungkar istri. Jadi kalau perceraian ini terjadi dalam keadaan istri mungkar kepada suami, maka dalam masa iddah si istri tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, terjadi cerai secara bain. Cerai bain. Umpama terjadi talak lai, talak 3 sekaligus. Itu kalau talak 3 sekaligus berarti talak bain namanya. Jadi makna talak bain, talak yang tidak boleh lagi kedua suami istri itu berkumpul kembali dalam satu rumah tangga melalui rujuk. Itu talak bain namanya. Ini contoh talak lai atau cerai dengan khulu. Cerai khulu ini masuk cerai bain. Jadi kalau terjadi perceraian secara khulu, maka istri tidak ada berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama iddah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istri wajib ataupun berhak mendapatkan rumah tempat tinggal selama dia menjalani iddah. Rumah tempat tinggal selama dia menjalani iddah. Jadi hak rumah ini menjadi hak istri selama beriddah. Maka kewajiban atas seorang suami bila dia telah menceraikan istrinya, dia harus menyediakan rumah untuk istrinya tempat tinggal selama iddah. Karena Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum. Beri tempat tinggal mereka para istri pada tempat kediaman kamu. Jadi ya pun banyak juga masalah yang terjadi dalam masyarakat tanya, karena kadang-kadang di urang lagau gedung rumah tewa kakak abe
oleh yang gemucri ba ujung-ujung masa tewa oleh yang berangkat tabarat nya di inangnya mana tempat nyo adalah kewajiban istri atas suaminya yang harus kita jaga sebagai seorang suami. Kemudian tidak boleh bagi istri keluar dari tempat tinggalnya itu selama iddah, kecuali karena darurat atau hajat. Karena darurat atau hajat, yang dimaksudkan dengan hajat di sini hajat syar'i, yang betul-betul dia terdesak untuk meninggalkan rumah itu dalam waktu tertentu, itu yang disebutkan dengan hajat. Umpama i rumah kahana leber hanjut temagun, memang peng naga jauh di lakau, tapi untuk temagun tentepe ada belau ber menyuhana bakto telah ke bantu di saat itu berarti orang inang ka merasa menghajat untuk tubit uluar rumah tiat sekedar untuk jak belau ber kepunau, itu hajat. Berarti menjak wirik-wirik yasin yang kon hajat, jak meratib yang kon hajat. Sebab walaupun itu perintah dalam agama, tapi ibunya adalah perbuatan sunat. Sementara tetap tinggal dalam rumah itu wajib. Mengedepankan yang sunat sehingga terbengkalai kewajiban, ini adalah suatu mungkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka uri-uri yang kacri tinggal masa iddah jaga draw baik letak hoja jak bak yang perlai-perlai bentang dan ubi sekedar perlai. Kemudian tidak boleh menikah dengan orang lain selama dalam iddah. Tepatnya nacik mumpuk di lapangan golom abih rod iddah getampau raju menikah dengan orang lain. Nyonya mumpuk di lapangan ulun tuan urang-urang auranya mententi ingat tahu orang. Tapi yang terserah bainahu wa bainallah. Tanya kalau tapi ingat kepada keluarganya untuk tunda dulu menikah sebelum selesai iddah. Tapi tampaknya keluarga tidak bisa menerima saran tersebut. Yang hanya apalagi perempuan-perempuan yang cerai dengan suami, nyoletat nikah-nikah yang menurut kacamata cara tidak sah, tidak sah. Maka pokoknya susah tak pada pegahan sahnya karena adanya urusan dengan keluarga. Di pegang megawai adanya untuk yang pihak tengok dia terpegang hantah nikah gop. Ya. Jadi terbatalah pokoknya pada pegang adanya. Jadi segala kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam masa iddah untuk istri yang terjadi cerai hidup dengan suaminya itu tadi semuanya berlaku untuk istri-istri yang cerai dengan suaminya karena wafat suami, kecuali nafkah. Maka bila ada seorang suami meninggal, maka istri yang ditinggal tidak ada hak nafkah dari harta peninggalan si suami. Tidak ada hak nafkah. Jadi bentuk kajalah kekoh harta peninggalan lakau untuk biaya nafkah selama masa iddah. Nyan hana nafkah bagi urinang yang diceri lakau terjadi cerai dengan lakau karena meninggal suami. Tapi selain masalah nafkah,
semua kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang berlaku bagi istri yang terjadi cerai hidup berlaku juga bagi istri yang terjadi cerai mati. Dan bahkan khusus bagi istri yang cerai mati, di samping mereka itu wajib beriddah dan wajib beberapa kewajiban dalam masa iddah istri yang cerai hidup, ada kewajiban satu lagi yang khusus bagi istri yang cerai mati, yaitu wajib ihdat. Nyo bicara ihdat nyo nyo jetakeun mandum urinang Aceh hana puput kecuali tidak dua yang napuput. Maka rata-rata urinang ibu-ibu khususnya kita nyo di Aceh Baratnya yang meninggal kau berdosa dengan perkara ihdatnya, karena hana orang inang yang melaksanakan ihdat setelah meninggal suami. Sementara ihdat ini adalah larangan-larangan yang wajib kita patuhi, sebab ini bila dilanggar hukumnya haram. Maka sebelum kita bicarakan apa itu ihdat, apa-apa saja yang dilarang bagi seorang suami istri yang meninggal suaminya dalam masa iddah, jadi baiklah kita jelaskan terlebih dahulu apa itu ihdat supaya kita bisa mengerti. Ihdat adalah kewajiban seorang istri yang meninggal suami untuk tidak melakukan beberapa hal. Ini wajib dijaga. Pertama, tidak memakai pakaian yang dicerlup dengan cerlup yang tujuan cerlup itu dibuat oleh para si pembuat untuk keindahan dan kecantikan. Jadi memang rata-rata orangnya ibu-ibu ija yang tanya pakai puki ija kerung ija bajai mandum mencerlup kecuali warna putih, itu memang bukan bercerlup. Karena kalau kain itu dibuat dari benang, maka yang asli warna benang warna putih. Juga kalau kain itu asli dibuat dari kapas, maka warnanya juga warna putih. Mungkin kain wol itu tergantung warna bulu binatangnya. Tapi secara umum warna pakaian yang kita pakai sekarang ini karena ini hasil cerlup, dicerlup pada tempat pakaian itu diproduk, tentu di pabrik-pabrik pakaian, di sana dicerlup. Jadi cerlup ini dibuat ada dua tujuan. Ini oleh pihak pabrik ada dua tujuan cerlup kain dibuat. Pertama, tujuan yang paling utama dan banyak adalah untuk keindahan, untuk kecantikan. Ini yang paling banyak warna-warna cerlup kain yang kita pakai. Untuk kecantikan dan keindahan. Nah, cerlup yang seperti ini yang tidak boleh dipakai oleh ibu-ibu yang sedang beriddah karena meninggal suami. Warna-warna seperti ini yang tidak boleh. Yang kedua, cerlup yang dibuat itu bukan untuk kecantikan, bukan untuk kecantikan. Umpamanya seperti cerlup dengan warna hitam, umpamanya itu bukan untuk kecantikan, bukan untuk cantik. Punya terpakai baju hitam, hana laga, agak bangga tahu terpakai hana laga. Punya baju hitam terpakai. Tapi menyokong hitam, kuning, hijau, merah, nyanci laga. Agak kau nurun laga pakai laga, pulang punya pakai lewung laga. Ini berarti warna-warna tersebut menunjukkan dibuat oleh perusahaan kain untuk keindahan
dan kecantikan. Maka warna-warna seperti ini perlu kita jaga selama dalam masa beriddah. Mamanya pakai pakaian sebaiknya ibu-ibu pakai mentang baju putih, hijau putih, atau baju hitam, hijau hitam selama dalam masa iddah. Itu yang pertama. Namun tidak boleh pakai kain bercerlup untuk tujuan keindahan tadi, tidaklah mutlak hukumnya. Ada pengecualian, yaitu kalau memang sudah dianggap sangat berhajat. Umpama kita ada penyakit, umpama penyakit kudis, umpamanya, di mana di rumah kita tidak memiliki kain yang cocok kita pakai dalam suasana kita berkudis tersebut. Mungkin menyuguh pakai ijah tu mutamah gadai, menyuguh pakai ijah yang hana bercerlok punau. Tapi na ijah yang cocok yang juga pakai le orang mukudih punau. Han ilhab gadai umpamanya, tapi ijahnya ijah cerlop dengan cerlop yang dilarang itu tadi, itu boleh pakai waktu itu karena hajat, karena ada kaidah al hajatul khassatu wal ammatu tanzilu manzilatat darurah. Hajat, baik hajat khusus atau hajat umum, itu sama derajatnya dengan darurat. Berarti dibolehkan karena hajat, hal-hal yang tidak dibolehkan pada waktu tiada hajat. Walaupun ibu-ibu pakai ijah mencerlup yang tidak dibolehkan tadi, bukan tujuannya untuk keindahan, hanya mengetut untuk laga. Agi contoh lagi untuk manyang tanyong pane cerita aja melaga lo bagusnya. Hana le cerita melaganya mengingat le ke laga. Pi menyoka mati ya ne nyan ijah mencerlup itu pengabuno baik pakai cit hanjit pakai. Walaupun tujuan pakainya kan untuk melaga. Sebab hanjit pakai nyan buno kan karena bakni tanya pakai untuk melaga. Pucit bakni urung pegat ijahnya. Warnanya yang pegat tujuan ji untuk lega. Maka ketika terpakai lidahnya, walaupun hanya maksud ke lega, tetap tidak dibolehkan. Itu yang pertama. Walaupun ijah bunau kan ijah laga, lagi ijah poplin, ijah gata, itu kain kasar. Bukan kain yang bagus sekalipun, tidak boleh juga. Yang kedua, dilarang bagi ibu-ibu yang meninggal suami dalam masa iddah memakai barang-barang hiasan, emas, perak, dan lain sebagainya. Jadi anjir pegat, anjir tu ya. Maka selama malam iddah meninggal kau baik pakai ibu-ibu, baik pakai cincin dan lain sebagainya. Pokoknya yang namanya perhiasan haram hukum dipakai oleh seorang ibu yang sedang menjalani iddah meninggal suami. Yang ketiga, larangan memakai bau-bauan baik pada badan, pakaian, dan bahkan makanan. Hanjit tegak tupeh yang namanya bau-bauan. Makanya yang namanya bau-bauan, buh bak badan, bak pakaian, dan bahkan pada makanan, ini tidak boleh dipakai oleh ibu-ibu
yang sedang menjalani iddah meninggalnya suami. Yang keempat, tidak boleh memakai minyak rambut, minyak jenggot kalau ada ibu-ibu yang berjanggut. Tepat terpu kerana orang yang berjanggut. Yang minyak hanya pakai oleh ibu-ibu selama masa iddah. Ma pakai bantu pakai mentang minyak bau kajut. Yang dia belum minyak gede lagi bawakan yang hanjir. Pakai mentang minyak timplah ma baking ulai untuk kebuka cara kerau atau upau dan lain sebagainya. Tapi upau-nya pun bebo barang-barang wangi yang hanjir cit. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bukan yang terakhir, yang kelima, tidak boleh bersolek. Bersolek buah budak kan, kenyaunya. Berarti nyan peluk budak kubah tiat selama masa iddah. Bersolek. Nyonan kan budak tengku puji tepung. Punya seandainya untuk asar, akibat, efek daripada tepung yang taban lagi budak. Berarti punya menolon hanjir cik abu. Ada pintu nampak tim putas hai. Nyoman telah pakai tepung jut puhan. Dia punya berdoa berjut pakai tepung. Nyonya abu putas hai yang pandai dua-dua. InsyaAllah nanti akan dijelaskan legonya. Nyoman telah nyohan bukan ilmu puputuh. Makanya nyopi ada pulang berarti pun tak saya hendak. Kemudian yang terakhir, mewarnai kuku, pewarna gukai dengan warna apa saja, pengenbuh gajah dan lain-lain sebagainya. Jadi nambah larangannya lah yang dikatakan ihdat. Yang dikatakan jadi makna ihdat menyutabuh makna secara bahasa yaitu tidak melakukan 6 perkara tadi. Pertama, tidak memakai pakaian yang bercerlop dengan cerlop yang tujuannya untuk keindahan. Yang kedua, tidak memakai perhiasan. Yang ketiga, tidak memakai bau-bauan. Yang keempat, tidak memakai minyak rambut. Yang kelima, tidak mewarnakan kuku. Yang keenam, tidak bersolek. Jadi tidak melakukan 6 perkara ini, itulah yang disebut ihdat. Jadi kesimpulannya, seorang istri yang meninggalkan suami haram hukumnya melakukan salah satu daripada yang 6 perkara yang telah kami sebutkan tadi. Jadi nyokabe nyo dalil-dalil ihdat hana sempat lelon baca jinau karena wadai kabe, tapi dalam tulisan lon yang mungkin beredar pada tangan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Akhirnya corong ini kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.